Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman online, yaitu ada Klik Kami ya. Mengingat ini dari teman-teman, sebagian udah ada yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Oke, maka dari itu mau aku bahas, tapi ini untuk resiko gagal bayarnya ya, atau telat bayar. Soalnya ini dari teman-teman sebagian udah ada yang telat bayar ya. Nah, itu biasa ya. Menanyakan gimana nih Bang, kalau gagal bayar di pinjol Klik Kami ya, resikonya apa aja seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas. Yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Jadi untuk fintech atau pinjol Klik Kami, yang pertama ini pinjol legal ya, atau sudah berizin dari OJK. Untuk lebih jelasnya Anda bisa cek langsung ya di website resminya OJK untuk daftar fintech lending berizin. Anda bisa cari di situ untuk nama sistem elektroniknya yaitu Klik Kami. Lalu untuk alamat websitenya itu ada di www.klikkami.co.id ya. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Fintech, PT Harapan Fintech Indonesia ya kalau nggak salah. Lalu untuk sistem operasinya sih Android ya. Untuk di iOS kayaknya belum ada seperti itu. Oke. Jadi dari teman-teman ini banyak yang menanyakan, Bang, ini kalau galbay kira-kira resikonya apa aja ya? Yang umum ditanyakan sih yang pertama yaitu sebar data apa enggak ya, lalu bakalan didatengin ke rumah atau tidak kan seperti itu. Sebetulnya untuk aplikasi Klik Kami ini udah pernah aku bahas ya, tapi udah lama, mungkin sekitar setahun yang lalu. Mau ya udah cukup lama ya. Mungkin dari teman-teman ini mungkin ada yang baru telat bayar atau baru ngajuin pinjaman ya seperti itu. Jadi ini untuk informasi yang terbarunya ya, untuk resiko telat bayarnya. Dan yang pertama dari teman-teman banyak yang menanyakan, apakah kalau kita telat bayar akan sebar data? Jawabannya enggak ya. Sejauh ini sih paling hanya menghubungi ke kontak darurat ya. Ini aku juga ada ya pesan contoh penagihannya dari Klik Kami yang menghubungi ke kontak darurat. Ini contohnya melalui pesan WhatsApp ya. Ini jadi menghubungi ke kontak darurat. Oke, di sini aku mau bacain. Di sini keterangannya selamat siang. Kami dari Klik Kami ya. Lalu ini di bawah ini ada namanya, lalu ada nomor telepon, lalu juga ada alamatnya ya. Nah, ini alamat yang minjem ya seperti itu. Jadi ini ceritanya menghubungi ke kontak darurat. Lalu ada keterangannya di bawah ini, tolong sampaikan pesan kami kepada yang bersangkutan karena beliau mencantumkan nomor Anda dan mengizinkan kami untuk menghubungi Anda sebagai kontak darurat yang bisa dihubungi. Tagihan beliau sudah terlambat 1 hari. Apabila sudah bayarkan bisa pengajuan kembali dan penaikan limit. Lalu info, ya ini ada nama DC-nya, mungkin ada nomornya. Jadi bisa diambil kesimpulannya dari pesan ini. Ini dari Klik Kami nagih ya, tapi ini nagihnya ke kontak darurat ya, atau istilahnya menginformasikan ya seperti itu. Jadi nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat. Perlu Anda ingat kembali ya, nah saat Anda mengajukan pinjaman, pastinya di situ Anda suruh mencantumkan beberapa kontak emergensi ya atau kontak darurat. Nah, ini salah satunya seperti ini ya. Nah, ini menghubungi ke kontak darurat. Ini baru telat sehari, ini udah menghubungi ke kontak darurat ya. Nah, biasanya sih kalau menghubungi ke kontak darurat mungkin Anda sulit dihubungi atau Anda nggak merespon ya. Biasanya nomornya nggak aktif ya seperti itu.
Tapi ya nggak perlu panik ya, soalnya ini menghubungi ke kontak darurat ya, bukan menghubungi nomor-nomor di handphone itu enggak ya. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Jadi kalau Anda telat bayar di aplikasi Klik Kami khususnya ya, ini hanya menghubungi ke kontak darurat atau nomor-nomor yang Anda cantumkan dalam aplikasi ya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya sih mendingan Anda kasih tahu dulu ya, mungkin temannya atau saudaranya yang mungkin dijadiin sebagai kontak darurat ya. Nah, kalau Anda mungkin ada keterlambatan di pinjol ya, seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya ini yang sering ditanyakan dari teman-teman, yaitu kalau telat bayar apakah akan dikunjungi ke rumah? Untuk dikunjungi ke rumah sih selama ini aku belum dapat informasi ya. Informasi yang dikunjungi ke rumah itu sih belum ada ya. Jadi kalau ada orang yang nanya ya, biasanya sih ada yang DM ke Instagram atau aku cek di grup ya. Soalnya aku juga punya grup di Telegram. Kebanyakan dari teman-teman yang udah telat bayar, mungkin di keterlambatan sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Ada juga yang lebih dari 3 bulan sih, selama ini belum ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah akan dikunjungi ke rumah, jadi jawabannya belum ya. Jadi untuk kolektor lapangan belum ada. Jadi penagihan ini masih melalui telepon, SMS ya, atau mungkin email ya, seperti itu. Jadi untuk dikunjungi ke rumah sih selama ini saya belum dapat informasi. Yang telat bayar di pinjol tersebut didatain ke rumah itu belum ada ya, seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman nggak usah panik ya, seperti itu. Kalau misalkan Anda telat bayar, yang paling menghubungi ke kontak darurat. Kalau sampai dikunjungi ke rumah ini sih enggak ya, seperti itu. Yang jelas kalau Anda mungkin saat ini telat bayar, misalkan Anda ditagih ya, di telepon, lebih baik diangkat aja nggak apa-apa ya, jawab Anda jujur. Kalau untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Misalkan ditanya kapan mau bayar, Anda jawab aja sedang diusahakan ya, seperti itu. Sebetulnya ngangkat telepon dari DC sih pun nggak apa-apa ya, Anda angkat aja, Anda kasih penjelasan atau alasan yang tepat ya, seperti itu. Biasanya dari teman-teman sih kebanyakan, nah ini yang telat bayar mungkin lagi nganggur ya, seperti itu, lagi nggak kerja, makanya telat bayar kan, seperti itu. Kalau misalkan Anda ditanya sama DC-nya pun jawab aja seperti itu ya. Kalau untuk saat ini saya belum bisa bayar Pak, lagi nganggur kan, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu panik ya, seperti itu. Paling untuk resiko yang terberat ini kan banyak nih Bang, resikonya apa sih? Nah mungkin resiko yang terberat sementara Anda belum bisa bayar, nah, biasanya Anda tidak bisa mengajukan di fintech lain ya, atau pinjol lain. Saya dari teman-teman ini kadang ada yang bilang, oh Bang saya ngajuin pinjol, oh ditolak terus ya, seperti itu. Yaitu karena Anda sudah pernah telat bayar atau gagal bayar. Nah, itu yang jelas ya, dampak yang paling dirasakan yaitu saat Anda telat bayar atau gagal bayar, Anda akan kesulitan ya mengajukan pinjaman di fintech atau pinjol yang lain ya, seperti itu. Itu yang udah pasti ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang sudah pernah ngerasain gagal bayar pasti ngalamin yang seperti itu ya. Ada ngajuin di pinjol lain, pastinya ditolak ya, seperti itu. Tapi ada juga ya yang mungkin udah telat bayar lalu dilunasin, mungkin namanya bersih ya, ngajuin lagi di pinjol itu di ACC, itu juga banyak. Tapi yang jelas kalau Anda saat ini belum bisa bayar, resiko yang jelas yaitu Anda untuk sementara tidak bisa mengajukan di fintech lain ya, atau pinjol yang lain. Soal sebar data enggak ya. Jadi untuk Anda gagal bayar di Klik Kami hanya menghubungi ke kontak darurat. Lalu untuk kunjungan ke rumah juga belum ada ya. Jadi belum ada kolektor lapangannya, seperti itu. Oke,
Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.